Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Maulia Anggraini, mahasiswa IAIN Kediri, Prodi Tata Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi teks karya ilmiah. Selanjutnya ada capaian pembelajaran. Peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, pengetahuan, metakognisis untuk berbagai tujuan secara logis, kreatif. Peserta didik mampu menulis berbagai jenis karya sastra. Peserta didik mampu menulis teks refleksi diri. Peserta didik mampu menulis hasil penelitian teks fungsional dunia kerja dan pengembangan studi lanjut. Peserta didik mampu menerbitkan tulisan hasil karyanya di media cetak, elektronik, dan atau digital. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu memahami pengertian ciri-ciri teks karya ilmiah. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi isi dan struktur teks karya ilmiah. Yang ketiga, ada peserta didik mampu mengidentifikasi dan menganalisis unsur kebangsaan dalam teks karya ilmiah. Yang keempat, peserta didik mampu menyusun kerangka teks karya ilmiah. Selanjutnya ada pengertian. Karya ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan data dan fakta yang ditulis menurut metodologi penelitian yang baik dan benar, serta dapat dibuktikan kebenarannya. Karya ilmiah juga biasa disebut sebagai tulisan akademis karena biasa ditulis oleh akademisi perguruan tinggi, dosen, dan mahasiswa. Selanjutnya ada tujuan teks karya ilmiah. Yang pertama, menyampaikan informasi. Karya ilmiah seringkali dibuat untuk menyampaikan informasi terkait hasil penelitian atau penemuan di bidang tertentu kepada masyarakat luas. Yang kedua, mengembangkan daya berpikir. Karya ilmiah juga bisa dijadikan bahan untuk melatih ide, kreativitas, tingkat pemahaman, atau daya tangkap. Yang ketiga, ada sebagai landasan teori. Karya ilmiah seringkali menciptakan landasan teoritis yang dapat digunakan oleh peneliti atau akademis lainnya untuk pengambilan keputusan, perumusan masalah, hingga mengembangkan penelitian. Kemudian ada ciri-ciri teks karya ilmiah dibagi menjadi 4. Yang pertama, sistematis. Susunan teks dalam teks karya tulis ilmiah dibuat teratur. Yang kedua ada logis. Isi dari teks karya ilmiah dapat dipahami dan dibenarkan oleh akal sehat. Yang ketiga ada objektif. Pernyataan yang ada dalam karya tulis ilmiah didasarkan pada pandangan umum, bukan pandangan pribadi penulis. Yang keempat ada faktual. Kebenaran karya tulis ilmiah didasarkan pada kenyataan yang sesungguhnya, tidak imajinatif. Jenis-jenis karya ilmiah itu dibagi menjadi 7. Yang pertama, artikel. Artikel adalah tulisan yang berisi pendapat subjektif tentang suatu masalah atau peristiwa. Yang kedua ada makalah. Makalah adalah salah satu bentuk karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah. Yang ketiga ada skripsi. Skripsi merupakan karangan ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademiknya. Yang keempat ada kertas kerja. Pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam serta dipresentasikan pada seminar atau lokalnya yang biasanya dihindari oleh ilmuwan. Yang kelima ada paper. Sebutan khusus untuk makalah yang di kalangan mahasiswa dan kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma, S1, S2, dan S3. Sistematika penulisannya pun sama dengan artikel dan makalah, tergantung paduannya yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan. Yang keenam ada tesis. Karya tulis mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang dapat dari peneliti
yang dilakukan individu yang bersangkutan. Nomor 7. Selanjutnya ada struktur teks karya ilmiah. Yang pertama ada judul. Judul karya ilmiah dibuat berdasarkan topik yang akan dibahas. Pembuatan judul dapat ditulis semenarik mungkin, namun tetap efektif dan menggunakan kata-kata sesuai KBBI dan PUEBI. Yang kedua ada abstrak. Abstrak adalah ringkasan dari keseluruhan isi yang dibahas dalam karya ilmiah. Tujuannya agar pembaca dapat membaca sekilas terkait isi, maksud, dan tujuan karya ilmiah secara ringkas. Abstrak umumnya dibuat kurang lebih hanya 250 kata dan menggunakan bahasa yang efektif serta informatif. Yang ketiga ada pendahuluan. Struktur karya ilmiah berikutnya ialah pendahuluan. Pendahuluan ini terbagi menjadi 4 subbab, diantaranya latar belakang masalah, berisi penjelasan teoritis dan faktual dari masalah yang akan dibahas. Latar belakang masalah ini dijelaskan secara singkat, jelas, dan logis. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam karya ilmiah berisi pernyataan, pertanyaan dari masalah penelitian. Yang ketiga ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian berisi penjelasan mengenai tujuan yang ingin dicapai dari penelitian tersebut. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian berisi penjelasan mengenai manfaat atau kontribusi apa saja yang akan dihasilkan dari hasil penelitian. Yang keempat ada kerangka teori. Kerangka teori menjadi 2 hal. Yang pertama ada landasan teori, berisi konsep yang menjadi dasar penelitian, sehingga karya ilmiah dapat disusun secara sistematis dan kredibel. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian berisi kesimpulan sementara berdasarkan kerangka pemikiran atau landasan teori yang digunakan oleh peneliti. Yang kelima ada metode penelitian. Metode penelitian tersendiri dapat diartikan sebagai langkah-langkah yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan hasil yang valid. Yang keenam ada pembahasan penelitian. Pembahasan penelitian menjalankan proses penelitian menggunakan bahan-bahan dan langkah-langkah yang sudah kita tentukan sebelumnya. Proses penelitian tersebut bisa kita jelaskan di bagian pembahasan penelitian. Tentunya kamu harus menjelaskan secara runtut, rinci, dan jujur tanpa ada hasil atau proses yang direkayasa. Yang ketujuh ada penutup. Pengungkapan kesimpulan dan saran hasil penelitian tersebut. Kesimpulan ini bertujuan agar para pembaca dapat mendapat informasi dari masalah yang teliti. Yang ketujuh ada penutup. Mengungkapkan kesimpulan dan saran dari peneliti tersebut. Kesimpulan ini bertujuan agar para pembaca dapat membedakan informasi dari masalah yang diteliti. Sementara saran bisa berupa pesan-pesan dari penulis atau peneliti. Saran ini ditunjukkan untuk peneliti yang lain yang hendak melakukan penelitian di bidang yang sama. Yang 8, daftar pustaka. Dalam menuliskan daftar pustaka biasanya akan menggunakan format yang telah ditentukan, mulai dari tata cara penulisan nama, judul, tulisan, nama penerbit, identitas buku dan jurnal, hingga waktu terbit. Kemudian ada kaidah kebahasaan teks karya ilmiah. Yang pertama menggunakan kata impresional. Karya ilmiah ditandai dengan pemilihan kata yang bersifat impresional, maksudnya kata ganti yang digunakan dalam karya ilmiah. Teks bersifat umum, misalnya penulis atau peneliti. Yang kedua menggunakan kata baku. Pemilihan kata dalam karya ilmiah haruslah baku sesuai KBBI. Tujuannya agar kata yang digunakan sifatnya tidak
rancu dan tidak terpengaruh oleh bahasa lain. Yang ketiga ada menggunakan kalimat efektif. Dalam menyusun karya ilmiah, hindari penggunaan kata atau frasa yang berulang tanpa alasan yang jelas. Pastikan kalimat yang dibuat sudah efektif sehingga tidak bisa bertele-tele dan membuat bingung pembaca. Yang keempat, menggunakan bahasa denotatif. Bahasa denotatif adalah bahasa yang memiliki arti dan makna sebenarnya. Jadi makna yang terkandung dalam kata-katanya harus diungkapkan secara eksplisit untuk mencegah timbulnya pemberian makna lain. Yang kelima ada hindari menggunakan opini pribadi. Karya ilmiah sebaiknya tidak mencantumkan pendapat atau sentimen pribadi dari penulis. Hindari juga memberikan penilaian dan komentar yang tidak relevan dengan isi karya ilmiah. Kemudian ada bentuk-bentuk karya ilmiah. Yang pertama, karya ilmiah populer. Karya ilmiah populer diungkapkan dalam bentuk ringkas, seragam, bahasanya populer atau lebih santai dan menarik dengan kalimat yang mudah dipahami. Contohnya karya ilmiah populer di antaranya paper, esai, dan lain sebagainya. Yang kedua, karya ilmiah semi formal. Karya ilmiah semi formal memiliki penulisannya yang mengikuti kaidah bentuk formal namun penyajiannya lebih sederhana. Contohnya dapat berupa laporan atau makalah. Yang ketiga ada karya ilmiah formal. Penulisan karya ilmiah formal haruslah memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap. Contohnya skripsi, tesis, maupun disertasi. Selanjutnya ada langkah-langkah penulisan teks karya ilmiah. Yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, menentukan tema. Yang ketiga, menyusun kerangka tulisan. Yang keempat, mengumpulkan materi tulisan. Yang kelima, mengembangkan kerangka tulisan menjadi teks yang teratur atau utuh. Sekian, bila ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.